dites, kemudian di track, kemudian bila orang dekat dengan yang positif itu kemudian diisolasi. Ini satu paket, tidak bisa pelan dan paksa. Menindaklanjuti pencanangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tingkat mikro yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo juga berdasarkan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021. Jawa Timur termasuk dalam daerah yang mendapatkan instruksi untuk pelaksanaan PPKM mikro dengan daerah prioritas Malang Raya, Surabaya Raya, dan Madiun Raya. Pemberlakuan PPKM mikro akan dilaksanakan tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Maka Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jawa Timur dan Kepala Daerah Kabupaten Kota telah menggelar koordinasi secara virtual pada Senin malam. Di Kota Batu, acara rapat koordinasi secara virtual bersama Gubernur Jawa Timur ini diikuti oleh Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, Dandim 0818, Kapolres bersama sejumlah dinas terkait pemerintah Kota Batu di Rumah Dinas Wali Kota Batu. Rakor ini merupakan kesiapan kabupaten kota di Jawa Timur untuk melaksanakan PPKM mikro sesuai instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021, membangun komitmen bersama pembatasan berskala mikro sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Gubernur mengatakan PPKM jilid 1 dan 2 cukup efektif dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Rate of transmission mengalami penurunan dari 1,1 di awal PPKM menjadi 0,82. Positivity rate awal PPKM sebesar 20% turun menjadi 18%. Usai mengikuti rakor virtual, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tingkat mikro ini tidak berbeda dengan PPKM sebelumnya. Hanya saja penguatan pengawasan dan perlakuan di tingkat paling bawah, yaitu tingkat RT atau RW. Meski begitu, Wali Kota mengatakan Kota Batu tidak masuk indikasi dan kriteria zonasi yang ada, di mana dalam satu lingkungan adanya 5 hingga 10 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota menegaskan Kota Batu sendiri dalam lingkup RT RW tidak ada yang berada dalam zona merah, sehingga hal tersebut menjadi dasar tidak diberlakukannya PPKM secara mikro pada tingkat RT RW. Meski dalam zonasi ada 5 desa atau kelurahan yang masuk zona merah, namun setelah dilacak penyebaran kasus tidak berada dalam satu RT RW, sehingga tidak masuk dalam kategori PPKM mikro. 5 desa atau kelurahan di Kota Batu yang masuk ke dalam zona merah diantaranya Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Temas, Desa Junrejo, Kelurahan Songgokerto, dan Desa Pesanggrah. Sebetulnya tidak ada yang perbedaan yang bagaimana, tetapi hanya skupnya saja. Jadi sekarang ini tetap PPKM dalam lingkup kota tetap seperti yang kemarin, hanya jamnya diperpanjang 1 jam. Kemudian kuota juga seperti itu. Kuota WFH itu ditambah setengahnya, yang tadinya 25% jadi 50%. Kemudian yang dari kemarin jam 8 malam, tutupnya sekarang jam 9 malam. Tetapi ada kekhususan tambahan, yaitu ketika ada desa RT RW yang konfirmnya 10 lebih, itu harus diperlakukan khusus PPKM lokal. Nah, itu yang harus dilakukan. Untuk itu Kampung Tangguh, Desa Tangguh itu harus diefektifkan lagi. Nanti Pak Sekda juga sudah koordinasi sama Pak Kapolres untuk mengefektifkan Kampung Tangguh tersebut. Itu ya Pak Sekda. Seluruh desa kelurahan mau dibentuk Kampung Tangguh. Iya, gitu. Kalau Kota Batu sendiri penerapan PPKM mikro di daerah mana saja? Tidak ada. Ketika sudah di breakdown itu ternyata nggak ada yang merah. Yang kuning, yang oranye nanti hanya kuning, bahkan hijau. Yang orange pun tidak ada. Kalau desa baru ada. Desa ada 4 desa, 5 ya, 5 yang merah. Tetapi ketika di breakdown sampai RW, RT itu sudah tidak ada yang ngumpul 10 di satu tempat yang deketan, itu tidak ada. Meski begitu, Wali Kota mengimbau untuk seluruh masyarakat waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Batu akan mengefektifkan kembali sistem pengawasan melalui Kampung Tangguh Semeru yang rencananya akan diterapkan di 24 desa atau kelurahan di Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Arif Fitriaja TV melaporkan.